Kita mohon kepada Allah agar Bapak Presiden Prabowo Subianto diberikan kekuatan oleh Allah. Amin. Diberikan sehat walafiat. Amin. Agar mampu untuk memimpin negara Indonesia. Agar mampu mensejahterakan rakyat. Amin. Agar mampu terus menjaga keharmonisan hubungan antara umara dengan ulama. Amin. Dan kita mohon kepada Allah bibarakatil Fatihah. Agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah. Orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat. Orang-orang saudara yang melanggar HAM, yang terlibat pembunuhan, terlibat korupsi, kita mohon bimu'jizatil Fatihah agar mereka disingkirkan oleh Allah sejauh-jauhnya dan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya, sehingga Bapak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan saudara bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini memang selalu menjadi sumber masalah. Jangan belum-belum kita sudah underestimate ya kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Cuman the problem is, apakah ada alasan untuk tidak underestimate atau tidak perlu kecewa terlebih dahulu atau tidak perlu dalam kata tanda kutip itu mengganggu itu apa sih ya? Mengganggu itu suara-suara kritis di masyarakat. Tetap ya mungkin mengganggu dengan agenda untuk menjatuhkan dan lain sebagainya. Jadi saya juga agak susah juga mencari terminologi yang tidak mengganggu. Karena yang namanya kritis itu ya kita beri kesempatan pada pemerintahan Prabowo Subianto. Tapi bukan berarti kalau dia bikin kesalahan lalu kita biarkan dan kita memaafkan. Saya khawatir kita jadi permisif jadinya. Jadi seolah-olah apapun yang dilakukan oleh Prabowo Subianto in the name bahwa dia masih baru lalu kita maafkan. Enggak begitu. Intinya adalah kita memberikan kesempatan kepada Prabowo Subianto untuk menjalankan pemerintahan ini, tapi kesalahan-kesalahan tidak bisa dibiarkan, tidak boleh didiamkan begitu saja. Wabarakatuh, sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Ya sobat RH sekalian, saya mau ambil video ini ya. Kebetulan saya live-nya di Refli Harun Best Statement ini. Saya juga ya punya channel ya. Jadi saudara sekalian, ini ada hal yang menarik ya. Hal yang menarik itu adalah yaitu bahwa Habib Rizik mengatakan jangan ganggu Prabowo, ya kan? Jadi dia mengatakan Habib Rizik minta jangan ganggu pemerintahan Prabowo. Orang kemudian mengatakan kok bisa ya Habib Rizik kemudian berbelok arah menjadi begitu ya. Karena dianggap tidak sesuai dengan karakter Habib Rizik. Jadi kalau kita mendengarkan pidato Habib Rizik secara keseluruhan, ya tidak demikian seharusnya. Saya hadir ya di Monas 212 dan memperhatikan pidato itu. Jadi itu sama seperti saya dan aktivis lainnya yang belum melihat Prabowo itu sebagai sesuatu yang final. Ya, ini Prabowo ini baru perempat final ya, bahkan baru pada babak penyisian. Tapi kalau dengan Jokowi ya kita sudah ya, jadi itu sudah bukan lagi babak penyisian, dia sudah final dan kita sudah final menilainya sehingga kita tidak bisa mengatakan lagi selain apa yang sudah kita rasakan selama 10 tahun. Tapi pemerintahan Prabowo ini pemerintahan yang baru berlangsung selama
ya 1,5 bulan kurang bahkan. 20 Oktober, 20 November, sekarang tanggal 3 Desember. Ya kira-kira baru 1,5 bulan lah. Nah, setengah bulan ini tentu belum bisa dinilai ya. Jadi kita tidak boleh juga salah sangka dengan Habib Rizik Syihab. Tapi coba kita bacakan dulu ya. Habib Rizik minta jangan ganggu pemerintahan Prabowo. Oke, coba kita bacakan. Habib Rizik Syihab meminta untuk tidak mengganggu pemerintahan yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto saat ini. Dia mengajak masyarakat memberi kesempatan bagi Prabowo dan kabinetnya bekerja. Jadi sekali lagi, pemerintahan yang baru ini jangan kita ganggu. Kita beri kesempatan, kata Habib Rizik dalam reuni 212 di Monas, Jakarta. Ya. Kemudian dia mengatakan mendukung bukan berarti harus menjilat, namun dia mendorong untuk tetap mengkritisi pemerintahan saat ini. Kita dorong tapi tetap kita kritisi, jadi bukan mendukung dalam arti kata menjilat, memuji yang gak berhak dipuji. Saudara, jangan. Kita tetap amar ma'ruf nahi mungkar, ikhlaskan niat hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, kata Habib Rizik. Dalam reuni 212 tersebut dia juga mendoakan agar Prabowo diberi kesehatan agar mampu memimpin negara dan mensejahterakan rakyat. Habib Rizik mengajak masa reuni 212 mendoakan pemerintahan Prabowo dibersihkan dari orang-orang bermasalah. Kita mohon kepada Allah agar pemerintahan Prabowo ini dibersihkan dari orang-orang bermasalah. Orang-orang yang selama ini bikin susah rakyat. Orang-orang saudara yang melanggar HAM. Yang terlibat pembunuhan, terlibat korupsi, kita mohon agar mereka disingkirkan oleh mereka disingkirkan oleh Allah sejauh-jauhnya, kata Habib Rizik. Dan dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya sehingga Pak Presiden Prabowo dan kabinetnya ke depan, saudara, bisa memimpin negara ini dengan baik tanpa diganggu lagi oleh orang-orang yang selama ini menjadi sumber masalah sambungnya. Jadi sahabat era sekalian, ada dua ya, kalau kita lihat apa yang dikatakan Prabowo Subianto ya. Siapa yang tidak boleh mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo? Kita itu adalah kelompok-kelompok kritis di masyarakat. Kedua, orang-orang yang terindikasi korup, pencoleng, pelanggar HAM dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk korup, pencoleng, pelanggar HAM ya, pemburu rente dan lain sebagainya, ya didoakan agar Allah menghancurkan mereka sehancur-hancurnya. Nah sementara kelompok-kelompok kritis itu melihat terlebih dahulu ya. Jangan sampai kemudian pemerintahan ini kemudian menjadi pemerintahan yang belum apa-apa sudah dikritik seolah-olah tidak akan berbuat apa-apa. Karena itu kita harus memberikan waktu yang cukup memadai kepada mereka untuk menunjukkan kinerja mereka. Itu kira-kira yang dimaksudkan dengan Habib Rizik Syihab ya. Jadi sobat era sekalian, jangan belum kita sudah underestimate ya kepada pemerintahan Prabowo Subianto. Cuman the problem is, apakah ada alasan untuk tidak underestimate atau tidak perlu kecewa terlebih dahulu atau tidak perlu dalam kata tanda kutip itu mengganggu itu apa sih ya? Mengganggu itu suara-suara kritis di masyarakat. Tetap ya mungkin mengganggu dengan agenda untuk menjatuhkan dan lain sebagainya. Jadi saya juga agak susah juga mencari terminologi yang tidak mengganggu. Karena yang namanya kritis itu ya kita beri kesempatan pada pemerintahan Prabowo Subianto. Tapi bukan berarti kalau dia bikin kesalahan lalu kita biarkan dan kita memaafkan. Saya khawatir kita jadi permisif jadinya. Jadi seolah-olah apapun yang dilakukan oleh Prabowo Subianto in the name bahwa dia masih baru lalu kita maafkan. Enggak begitu. Intinya adalah kita memberikan kesempatan kepada Prabowo Subianto untuk menjalankan pemerintahan ini. Tapi kesalahan-kesalahan tidak bisa dibiarkan. Tidak boleh didiamkan begitu saja. Mayor Teddy misalnya yang melanggar undang-undang nggak bisa kita biarkan saja. Jangan sampai kemudian personal relationship mengalahkan hal-hal yang sifatnya kelembagaan. Ya kan? Negara ini menurut saya terlalu besar kalau hanya untuk misalnya memberikan jalan bagi seorang Teddy yang belum memenuhi syarat. Padahal saya dorong kalau memang mau dijadikan Seskap misalnya, ya sudah berhenti dari TNI sebagaimana undang-undang TNI mengaturnya. Bahwa
lembaga Seskap, Setnek haram untuk dimasuki perwira aktif ya. Jadi oleh perwira tinggi aktif saja tidak boleh, apalagi perwira menengah. Jadi kalau dia mendapatkan kepercayaan silakan jadikan dia sebagai Seskap dan berhenti dari dinas TNI. Begitu. Kalau kita yakin bahwa Prabowo bisa diluruskan ya. Kalau ini kan kasihan. Tiba-tiba pelurusannya adalah dengan tetap melanggar undang-undang. Diturunkan eselonnya jadi eselon 2, tapi kemana-mana dibawa seolah-olah bertindak sebagai menteri. Kan kasihan yang eselon 1 ya. Harusnya kan kalau dia Seskap, sekretaris kabinet eselon 2 dan dibawa kementerian sekretariat negara, ya harusnya kalau dia mau pergi ya dia harus izin dengan bosnya di sekretariat negara, yaitu Mensesnek. Ini bahkan Mensesnek pun tidak diajak, yang diajak adalah Mayor Teddy ya. Jadi itu Sobat Rasional, dan itu adalah bersikap kritis karena kita menjaga konstitusi, menjaga undang-undang. Kecuali Anda berpikir undang-undang itu nggak penting lagi, yang penting adalah kemauan Prabowo. Ya sudah kalau begitu. Kalau memang Anda ingin bernegara seperti itu, ya sudah berarti kita tidak usah pakai undang-undang, kita pakai hukum rimba saja. Nggak usah pakai konstitusi, nggak usah pakai undang-undang, pakai hukum rimba saja. Mana yang kuat dia yang menang. Kan nggak bisa begitu bernegara itu kan. Makanya saya sebagai orang hukum tata negara, saya selalu bicara pengangkatan Mayor Teddy sebagai sekretaris kabinet itu menyalahi undang-undang TNI. Lalu undang-undang 34 nomor 2004. Lalu ada warga negara yang menunjukkan bahwa presidennya melanggar undang-undang, salah. Kalau salah ya susah negara kita. Jadi Sobat Era sekalian, udah jelas ya kalau kita lihat undang-undang itu yang tidak boleh dimasukin ABRI itu adalah satu ya, yaitu Kementerian Politik dan Keamanan. Nggak boleh dimasukin. Kemudian yang kedua Kementerian Pertahanan. Yang ketiga Sekretaris Militer, ya kan? Yang boleh dimasukin. Yang boleh dimasukin itu satu Kementerian Politik dan Keamanan, ya kan? Yang kedua Kementerian Pertahanan. Yang ketiga Sekretaris Militer. Yang keempat Badan SAR, ya kan? Search and Rescue, ya kan. Kemudian berikutnya BNN, Badan Narkotika Nasional. Berikutnya lagi adalah Lemhanas, ya kan, Lembaga Ketahanan Nasional, ya kan. Kemudian Wantanas, Dewan Ketahanan atau Pertahanan Nasional. Wantanas itu nggak bisa dimasukin, ya kan. Nah, kemudian yang boleh dimasukin, kemudian militer, Mahkamah Agung. Nah itu saja. Kalau misalnya ternyata gara-gara ini kemudian kita bisa melanggar undang-undang TNI, ya apa boleh buat. Jadi begitu Sobat Era sekalian. Pasal berapa ya? Kalau nggak salah pasal 23 apa ya? Nah ini nggak ada kaitannya dengan suka tidak suka, benci tidak suka. Pasal 47 ya. Jadi pasal 47 Undang-Undang TNI itu mengatakan ayat 1, prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. Ya. Pasal 47 ayat 2, prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara. 1. Kemudian pertahanan negara 2 ya. Sekretaris Militer Presiden 3. Intelijen negara 4. Ada ya intelijen negara. Kemudian Sandi negara 5. Lembaga Ketahanan Nasional 6. Dewan Pertahanan Nasional ya 7. Search and Rescue Nasional 8. Narkotik Nasional 9 dan Mahkamah Agung. Jadi ada Mahkamah Agung 10. Jadi sekali lagi yang bisa itu adalah menurut pasal 47 ya Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 adalah 1.
ya. Kantor yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara. Oke. Pertahanan negara berarti Kemhan. Sekretaris Militer Presiden, jelas bukan sekretariat ya, Sekretaris Militer Presiden. Intelijen negara, BIN berarti. Kemudian Sandi negara ya, BSSN. 5. 6. Lembaga Ketahanan Nasional 6. Kemudian Dewan Pertahanan Nasional 7. Kemudian SAR 8. Narkotik 9, Mahkamah Agung 10. Jadi hanya 10 lembaga saja yang bisa diduduki oleh TNI perwira aktif. Jadi kalau misalnya saya mengatakan ini kan masa saya kemudian dipersalahkan atau sentimen dengan Teddy, kan nggak begitu kan? Ya, tidak boleh kemudian personal feeling, personal relationship mengalahkan undang-undang atau kelembagaan yang dibentuk. Tapi kalau misalnya orang mengatakan yang penting yang berkuasa siapa, terserah maunya Prabowo, ya sudah nggak usah bernegara kalau begitu ya. Jadi kita sebagai orang ya, nah ini penjelasan dari 847 ayat 2 itu, yang dimaksud dengan jabatan adalah jabatan yang dapat diduduki oleh prajurit aktif, tidak termasuk jabatan Menteri Pertahanan atau jabatan politisi lainnya. Ya, jadi tidak termasuk Menteri Pertahanan atau jabatan politisi lainnya. Itu tetap dia akan mengundurkan diri ya kalau seandainya dia jabatan politisi lainnya ya. Jadi yang dimaksud dengan jabatan adalah jabatan yang dapat diduduki oleh prajurit aktif, tidak termasuk jabatan Menteri Pertahanan atau jabatan politisi lainnya. Karena kalau misalnya politisi lainnya ya dia harus mundur. Oke, begitu sobat sekalian. Karena kalau tidak ada pembatasannya ngapain menyebut 10 itu ya. Begitu ya. Tapi rupanya Habib Rizik juga mengatakan, Habib Rizik Syihab minta Prabowo buang orang bermasalah di pemerintahan. Ada juga kritiknya. Habib Rizik minta Prabowo proses hukum perusak demokrasi RI 10 tahun terakhir ya kan. Habib Rizik serukan PA21 dukung pemerintahan Prabowo Gibran tapi tetap kritis. Salah ya, bukan pemerintahan Prabowo Gibran. Dia bilang Prabowo. Bukan Prabowo Gibran, Prabowo ya. Jangan ditambah-tambahin ya. Begitu sobat RH sekalian ya. Jadi tadi ada 10 lembaga yang bisa diduduki oleh TNI aktif ya. Dan tentu tidak termasuk jabatan menteri dan tidak termasuk juga jabatan politisi lainnya. Karena kalau politisi lainnya itu jabatan politik tetap dibutuhkan pensiun ya. Begitu sobat RH sekalian ya. Coba kita kita baca komentar sobat RH sekalian. Sekali lagi saya live-nya di Rehab sini ya. Kemudian saya tidak akan mengganggu Prabowo. Saya dukung Pak Prabowo dan Mbak Titi. Prabowo yes, Gibran out dari pemerintahan Prabowo. Haris itu lebih dulu dikenal Prabowo daripada Anies. Ya nggak apa-apa. Kemudian Abah Anies main cantik, biarpun beberapa simpatisan PDI masih ada yang nyinyir. Abah Anies ngelawan kezaliman mul berarti harus ngedukung lawannya. Harusnya diperjelas Bib. Jangan diganggu sama mantan atau jangan diganggu sama rakyat yang mengkritisi Bib. Nah dia dua ya. Bapak Haji Prabowo Subianto, saya mohon Habib Tarim udah ngeper, tumben gak geragas lagi, apa takut divaksin? Oke, apa maksudnya gak jelas. Oke. Cobalah bikin kayak Pak Jokowi kalau gak divaksin. Apa maksudnya gak jelas nih. Era reformasi rezim silih berganti tapi makin sini makin berantakan, apalagi setelah Mulyono menjabat 2 periode yang menciptakan hanya kegaduhan. Bukan bisa menguasai teknologi bikin mesin mobil, mesin motor. Prabowo jadi presiden lebih karena dia di-endorse oleh Mulyono dengan menyandingkan si Gibran lewat pelanggaran etik berat. Jadi nggak ada rumusnya Prabowo tidak berterima kasih pada Jokowi. Juga jangan pernah pesan itu kepada pemerintah sekarang misalnya untuk tebang pilih. Oke. Ya saudara sekalian, itu saja yang bisa saya share ya. Sekali lagi
kita tidak akan ganggu Prabowo. Tetapi sebagai warga negara Prabowo tidak boleh ganggu kita. Apa? Hak kita adalah menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Tentu dengan dasar dan argumentasi. Seperti saya katakan tadi, Mayor Teddy, pengangkatan Mayor Teddy melanggar undang-undang ada dasarnya, bukan tidak ada dasarnya. Kan begitu. Dasarnya adalah Undang-Undang TNI nomor 34 tahun 2004 pasal 47 ayat 2. Di mana dikatakan hanya 10 ya kantor yang bisa menampung perwira aktif, ya. Dan itu tidak termasuk misalnya jabatan Menteri Pertahanan dan jabatan politis lainnya. Ya. Apa saja? Tadi kan sudah dikatakan kan, biar kita ulangi lagi. Kantor yang membawahi politik dan keamanan. Saya tidak tahu apakah sekarang kantor Polkamnya berarti Budi Gunawan, kantor hukum nggak boleh berarti ya, kantor Menko Hukum. Kemudian 2, Kementerian Pertahanan. Ya kan? Yang ketiga kemudian sekretaris militer, ya kan? Yang keempat Badan Intelijen Negara. Yang kelima Badan Sandi Negara. Yang keenam Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional. Ketujuh Wantanas, Dewan Pertahanan Nasional. Kedelapan ya SAR, Search and Rescue. Kemudian ke-9 Badan Narkotika Nasional, yang ke-10 yaitu hakim militer di Mahkamah Agung. Jadi betul-betul very limited dan tidak boleh disimpangi karena itu sudah ceto welo-welo. Tidak ada toleransinya. Jadi kalau kemarin misalnya ada toleransi BNPB ya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu melanggar sesungguhnya, terus terang saja itu melanggar. Jadi hal-hal yang melanggar itu tidak boleh dilestarikan. Apalagi kemudian undang-undang dibatalkan dengan perpres atau kepres, nggak bisa. Perpres itu di bawah undang-undang ya. Begitu saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.